Ini lagi rame di Australia, disediain masjid, malah sholat di jalan gangguin orang lewat. Lalu sholat jamaahnya dibubarin sama polisi Australia. Salah siapa coba? Masjid ada, malah sholat di jalan. Polisi bubarin ya karena aturan di sana memang nggak boleh ganggu ketertiban di ruang publik. Lagian kenapa sih ibadah harus caper, haus perhatian kayak gitu? Umat agama lain, Kristen, Buddha, Hindu, perasaan nggak ada deh yang kayak gitu. Semua tertib. Ibadah ya di rumah ibadah, bukan di jalan. Giliran diusir kayak gini, langsung play victim, teriak Islamofobia. Susah emang kalau otak ditaruh di dengkul. Ya, kita akan kabarkan berita dari Australia kali ini kawan-kawan, di mana kepolisian Australia itu membubarkan orang-orang Islam yang sholat di jalan, dan rupanya pembubaran ini justru mendapatkan kritik dan protes ya. Ini menarik ya, manusia-manusia yang tidak tahu diri ini ya kan, tinggal di negara orang, mencari suaka, ditolong, diberi hidup. Sekarang mereka mulai bikin rusuh, demo. Dan demo ini sampai seperti biasa di Konoha juga kan, biasa sholatnya di jalan. Saya nggak tahu apa tujuan mereka ya kawan-kawan, tapi itulah cara mereka supaya mereka itu mendapatkan dukungan dari Islam di seluruh dunia. Jadi sejumlah pemimpin dan organisasi Islam di Australia itu mengecam tindakan polisi yang terlihat menghentikan beberapa orang saat sedang salat berjamaah. Yang aneh juga, kenapa juga mereka itu malah sholatnya di jalan gitu kawan-kawan ya. Lalu sejumlah video viral di sosial media itu menunjukkan polisi mengganggu jalannya salat maghrib berjamaah dengan memindahkan secara fisik dua orang pria di depan gedung Sydney Town Hall ya, Senin malam kemarin 2/9 ya, bulan 2. Lalu sementara beberapa orang dalam jemaah tersebut terlihat terus melanjutkan hingga salat selesai. Ya, insiden ini terjadi setelah ribuan warga berkumpul di pusat kota Sydney untuk menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog yang datang memenuhi undangan pemerintah Australia. Jadi Presiden Amerika Serikat Isaac Herzog ini kawan-kawan datang ke Australia atas undangan dari presiden ya, tapi kedatangan dia justru diprotes, didemo oleh orang-orang Islam. Ya, orang-orang Islam ya marah, lalu mereka teriak Free Palestine, lalu mereka sholat di jalan, intinya bikin gaduh lah ya, bikin saya nggak tahu ya, Australia ini jadi hancur ya gara-gara kedatangan golongan-golongan sampah ini kawan-kawan ya. Bahkan polisi mengatakan kepada media bahwa kelakuan mereka ini bukan seperti kelakuan orang Australia asli. Ya, artinya orang yang berdemo ini bukan orang Australia asli. Mereka ini adalah pendatang-pendatang suaka-suaka yang diberikan tumpangan ya, tapi tidak tahu diri kawan-kawan. Dan beberapa lembaga termasuk di Australian Centre for International Justice bahkan telah meminta kepolisian federal Australia untuk menyelidik Herzog dengan tuduhan penghasutan genosida. Namun Herzog mengatakan beberapa pernyataan yang diambil dari ini ya di luar konteks ya. Lalu kawan-kawan, organisasi Muslim di Australia termasuk Australian National Imam Council ya, Lebanese Muslim Association dan Islamophobia Register Australia mengecam insiden tersebut dan menyatakan kemarahan mereka. Ya, rekaman tersebut yang kini telah beredar luas dan dilaporkan kepada Islamophobia Register Australia menunjukkan umat muslim dilecehkan saat menjalankan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar ya. Anehnya ya, mereka malah sholatnya di jalan. Goblok ya. Hak untuk beribadah dengan bebas dan damai, bunyi pernyataan yang diterima ABC Indonesia. Tidak ada pembenaran bagi polisi untuk mengganggu salat dengan cara yang agresif, menghina, atau diskriminatif. Aneh ya, kalian yang sholat mengganggu orang, mengganggu keamanan ya, mengganggu aktivitas publik ya, ketika kalian dibubarkan malah kalian menuduh orang gitu loh ya.
Perilaku ini sangat mengganggu dan merupakan kegagalan besar dalam standar kepolisian, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Sementara itu, Presiden di Australia National Imam Council ya menuntut jawaban yang jelas dari pihak kepolisian dan pemerintah New South Wales ya. Kami sangat terkejut dan marah atas rekaman video semalam yang menunjukkan sekelompok jemaah sedang beribadah dengan damai, kemudian dialog diperlakukan secara kasar oleh kepolisian New South Wales saat sedang salat dengan tenang, ujar Sheikh Sadi Sulaiman ya, Presiden ANIK dalam keterangan pers. Ya, kalau kalian mau sholat kan ada masjidnya gitu. Kenapa kalian nggak sholat di masjid, malah sholat di jalan, koplak. Inilah kawan-kawannya. Mereka mau berbuat yang salah, tapi ketika ditegur mereka malah menyalahkan orang yang menegur ya. Lalu kemarahan dan keprihatinan mendalam ini dirasakan oleh lebih dari 1 juta Muslim Australia dan banyak pemimpin agama lain di seluruh Australia, ujarnya dalam siaran langsung di ABC News Channel. Insiden yang mendapat kecaman dari komunitas Muslim ini adalah satu dari beberapa insiden yang terekam video serta mengundang kemarahan warga karena menuduh polisi sudah mengambil tindakan berlebihan kepada pengunjuk rasa. Ya, jadi pengunjuk rasa ini kawan-kawan tidak terima ya, mereka ditertibkan, mereka diamankan ya oleh kepolisian. Lalu setidaknya 27 orang ya yang ditangkap dalam unjuk rasa menentang kunjungan Presiden Israel ke Australia yang berakhir ricu ya. 10 orang diantaranya dituduh menyerang polisi ya. Jadi mereka itu hanya mau melakukan kejahatan, ketika ditindak tidak mau ya kawan-kawan. Inilah sifat-sifat dari manusia-manusia pengikut ajaran setan dan iblis ini kawan-kawan. Ya, lalu kawan-kawan, saya pikir penting bagi orang-orang untuk tidak menilai tindakan polisi berdasarkan klip media sosial. Betul. Ya, 10 detik atau 15 detik katanya. Hal itu tidak mempertimbangkan situasi langsung sebelum konfrontasi tersebut. Jadi harus lihat secara menyeluruh kenapa polisi bertindak. Ya, karena apa? Orang-orang ini orang-orang bebal, orang-orang yang sudah dirasuki iblis dan mereka itu sukanya rusuh. Itulah kenapa polisi harus bertindak dengan tegas. Ya, untuk menjaga keamanan ketertiban umum ya kawan-kawannya. Josh Les mengatakan ya, kekerasan bisa dihindari jika polisi memperbolehkan para pengunjuk rasa untuk berpawai. Ia juga menegaskan jika tindakan polisi tidak profesional. Tentu saja ini bukan yang saya ingin lihat ya, kebrutalan polisi yang menjijikan. Itulah ya kawan-kawannya cara mereka memframing dan menyudutkan polisi di Australia. Ini adalah pemandangan yang menurut saya seharusnya tidak terjadi ya. Ya, tapi tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai dengan pemandangan seperti ini ya, bahkan tujuan-tujuan tersebut malah terhambat. Jadi kawan-kawan, Herzog diundang oleh Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri Australia dengan salah satu agenda yakni menemui komunitas Yahudi di seluruh Australia untuk menyampaikan solidaritas ya dan memberikan kekuatan setelah serangan teror di Bondi pada Desember tahun lalu. Jadi warga-warga Australia ini orang Yahudi ya sedang berduka dan Herzog diundang untuk memberikan penghiburan kepada mereka ya. Namun orang-orang Islam ini tidak suka begitu demo berjilid-jilid dan mereka melakukan kejahatan luar biasa sehingga polisi menindak begitu. Tapi ketika polisi menindak mereka lagi yang kesurupan. Luar biasa. Itulah Nah, teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana orang-orang yang berjubah agama, orang-orang penghuni surga, mereka ibadah serampangan dan sembarangan. Kalau di Konoha ini mereka beribadah baik di depan gereja, di teras gereja, di trotoar, di jalan-jalan umum. Mereka memblokir jalan, bahkan di Konoha ini mereka akan dikawal oleh polisi. Lalu apa yang terjadi ketika di luar negeri sana, di Australia, mereka ibadah di jalan umum? Apa yang terjadi? Ditendang, saudara. Ya, diusir. Ya, tidak laku di negara Australia orang-orang seperti ini. Ya, teman-teman, saya melihat orang-orang seperti ini haus akan perhatian. Mengapa haus? Karena tidak ada Yesus Kristus di dalam dirinya, ya.
Itulah sebabnya mereka mencari perhatian, supaya mereka diperhatikan, supaya dibilang adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang kudus, padahal mereka adalah kudisan. Nah teman-teman, saya mengingat di mana orang-orang Farisi di dalam Alkitab adalah mereka orang-orang Farisi ini, mereka berdoa di jalan-jalan, di persimpangan jalan, dan di muka-muka umum. Apa yang mereka dapati? Supaya mereka dapat upah. Apa upah mereka? Mereka dianggap adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang rohani. Itulah upah mereka. Tetapi sejatinya mereka tidak seperti yang mereka lakukan. Hanya kemunafikan dan hanya mencari nama secara lahiriah, tidak benar-benar mencari Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka itu mendapat upah. Mereka sudah mendapat upah, yaitu pujian. Yang pujian manusia adalah pujian yang sia-sia. Ya, mereka berharap pujian yang sia-sia, tidak mereka berharap pujian yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang-orang Farisi itu mereka suka sekali berdoa di tengah jalan itu persimpangan. Dan sama orang-orang ini, mereka mengganggu fasilitas umum, yaitu jalan umum. Itulah sebabnya di Australia itu mereka diusir, saudara, ditolak, bahkan ditendang bongkongnya ya, karena mereka mengganggu fasilitas umum. Ya, tapi kalau di Indonesia, di Konoha ini, oh tidak, mereka menutup jalan seenak udah mereka, bahkan dikawal oleh polisi dan sembarangan, saudara, di trotoar, ya, di jalan umum, dan juga seringkali mereka melakukan di depan teras gereja agama lain. Mengapa? Supaya mereka diperhatikan. Mengapa? Mereka membutuhkan perhatian. Bagi umat Kristiani, pengikut Kristus, tidak perlu membutuhkan perhatian dari manusia, karena kemegahan yang diberikan oleh manusia itu tidak abadi dan tidak kekal. Hanya perhatian yang daripada Yesus Kristus, yaitu janji keselamatan dan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan siapa orang yang ada di dalam Yesus Kristus? Alkitab mencatat tidak ada kebinasaan. Sekali Yesus tetap Yesus, dan Yesus menjamin saudara dan saya bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah janji dan kepastian keselamatan. Ya, Dia berkata, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Jadi orang yang tidak percaya Yesus ini adalah orang-orang yang sedang berada di dalam bahaya, saudara. Itulah sebabnya Matius pasal 28 itu, supaya umat Kristen, umat orang percaya itu pergi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus bagi mereka yang belum percaya ini, supaya mereka mengalami keselamatan, supaya mereka mengalami pertobatan, dan hidup mereka, nyawa mereka ditolong dan diselamatkan dan kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan oleh karena saudara, bagaimana tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Berharap teman berkomentar di kolom komentar, ada kirim komentar saudara, komentar yang membangun, menyampaikan sekitar semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.